Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali acara dan nanti akan ada kajian yang akan dibawakan oleh Saja. Pertama-tama min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa Baiklah Ibu-Ibu, untuk acara yang pertama kita akan mendengarkan pembacaan tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Khairil. Kepada Ibu Khairil kami persilakan. Ini sudah ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا الله عليكم بين قلوبكم فألف قلوبكم فأسلمت فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون وأولئك هم صدق الله. Untuk acara selanjutnya, kajian tentang Idul Adha dibawakan oleh Ustaz Rizka SAG. Kepada Ustazah Rizka SAG kami persilakan. Kita terlambat datangnya. Jadi kita masih bersyukur bahwa Allah masih memberikan ragam kegiatan
yang menjadikan kita apalagi kesempatan ini Ibu, yang kita sudah masuk ke akhir 7 Zulhijjah nih. 8 Zulhijjah. Kemarin tanggal 7. Sekarang tanggal 8 Zulhijjah. Maka sebentar lagi kita akan berhadapan dengan hari raya Idul atau yang dikenal yang hidangan yang sebenarnya. Tetapi tidak apa-apa Bu, saya buat dari teman. Sebenarnya sedang berpuasa, tapi lihat kayaknya yang nuansanya lebih itu. Jadi ibu-ibu yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini yang menyampaikan satu materi tentang pintu berdoa. Kalau pekan lalu seharusnya kita sampaikan ini karena tetapi karena ada janji yang sudah kita sepakati tidak mungkin dia rumah kembali, maka yang mohon maaf kita ada sisa waktu kita memahami tentang fikih. Maka ibunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk saat yang akhirnya kehadiran kita pada hari ini insya Allah akan membawa kita masuk. Ini yang apa begitu? Karena Rasulullah SAW yang tadi sufi Allah. Barang siapa yang berjalan untuk mudah, sukses. Insya Allah kita hari ini dalam rangka juga menuntut ilmu dalam rangka kita mengkaji. Ini adalah salah satu nama. Ibu-ibu yang berada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pilih ini bahwa ini adalah tentu identik kita kenal dengan penyebutan binatang. Baik itu sapi, akan tetapi bahwa kurban ini adalah sesungguhnya jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ditulis di dalam Al-Quran dan surat Al-Qalam. Supaya kita tahu nama Inna a'ina al-qawl wasot bi rabbika inna syani'aka huwal Inna a'ina al-qawl. Sesungguhnya Allah telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menginformasikan tentang betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, kita sebagai seorang hamba bagaimana responnya, Bu? Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, tentu dalam nikmat kebahagiaan, kegembiraan, maka kita alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musolihah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan Allah kesempurnaan nikmat. Itu ya. Kalau ada tempat yang indah yang kita rasakan, itu alhamdulillah. Jadi ini amati, ini musuh sehat, perlu sekali. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmus sholihat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang begitu besar, setelah kita respon, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmus sholihat. Begitu juga dengan nikmat yang tidak baik, Bu.
bahwa seluruhnya itu adalah nikmat. Musibah yang Allah kasih itu juga nikmat. Al-Quran itu. Oh, di Quran. Ya, itu aja yang kelihatan di Oh, gitu. Oke. Qurannya itu Ditarik, terus tasnya di sini. Oke. Sini tasnya. Tasnya di depan sini. Oh iya. yang zoom biar kelihatan. Oke. Nih, soalnya sampai Kudus kita ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini manfaatnya Zoom ini ya. Bisa wajah kita saling terlihat. Yang lanjutkan bahwa kalau kita mendapatkan nikmat Allah bukan hanya dalam bentuk kebahagiaan, tetapi juga dalam bentuk musibah. Itu juga tergantung bagaimana kita merespon. Lalu bagaimana kalau mendapatkan misalnya ujian yang tidak melanggar maka kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Gimana Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala sesuatu yang Engkau berikan. Seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri Bu. Bisa kita katakan jika hari ini Allah tidak bisa ngasih kita kesempatan untuk datang bersilaturahmi. Bisa kita andaikan hari ini kita pusing sedikit saja. Ya, maka sehat kita hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmu shalihah. Nah ini daripada Allah menginformasikan tentang banyak nikmat yang Allah beri. Ini baru kesehatan, belum nikmat uang. Yang hari ini pun dapat, saya dapat hari ini. Jangan lupa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmu shalihah. Jangan lupa. Jadi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kira bahwa nikmat Allah itu adalah nikmat senang saja, tetapi musibah itu adalah nikmat. Jika kita mengakui bahwa kita orang beriman, maka musibah itu pun nikmat. Karena apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Kamu jangan mengira diri kamu iman jika kamu belum diuji. Jadi jangan mengira itu banyak sekali ujiannya, soalnya dia gini-gini. Oh, jangan. Belum tentu yang banyak ujiannya itu lebih buruk daripada kita yang jarang diuji. Karena sesungguhnya Allah kan amhasi betul antakun, ya kan? Amhasi betul. Amhasi betul. Apa saya bilang tadi Bu? Ahasiban nas yakun aman. Jangan aku diri iman jika kamu belum diuji. Ujian ini bukan hanya kepada kita sebagai hamba biasa. Nabi diuji. Ya enggak? Nabi alaihi salam ketika beliau dan menginginkan seorang putra. Nabi alaihissalam menikah dengan seorang, tidak langsung dari seorang putra yang diinginkan Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi diuji dengan istri mandul. Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Ternyata ujian dari Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti sampai mendapatkan istri yang Siti Hajar kemudian melahirkan seorang bayi yang tumbuh dengan bayi yang penuh dengan ketauhidan dan keimanan. Setelah tak dipandang Ismail ini, Ismail kecil ini setelah enak dipandang Bu, apa yang terjadi? Tidak berhenti ujian Nabi Ibrahim sampai di situ. Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Ismail. Apa kata Ibrahim? Ibrahim mengajak putranya untuk berdiskusi. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk terbiasa berdiskusi kepada putra-putri kita walaupun dia belum dewasa. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail kecil ya, wahai Ismail, aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu.
Ya bunaya ini arafil manam, wahai anakku, aku telah bermimpi bahwa aku menyembelih. Lalu apa kata Ismail kecil? Ismail, jika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala maka lakukan ya. Lakukan ayahku. Bukankah itu dia yang andaikan berada dalam posisi yang sama sebagai nabi, sebagai seorang nabi. Lalu kemudian anak kita mau dipukul, Bu, jangan disembelih, dipukul aja. Bu, nanti anakmu jam sekian saya akan pukul. Siap nggak, Bu? Kita tentu tidak siap. Maka itulah ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Ibrahim siap dan pasrah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan sedang menuju Ismail, sedang enak dipandang, sedang senang dilihat, lalu ada perintah. Itu gimana rasanya? Kalau kita tidak ya. Tetapi itulah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu setelah Nabi Ismail kecil ini sanggup untuk disembelih, kemudian yang membuat terharu dan ada beberapa hal yang dapat kita petik dari kalimat-kalimat Ismail ketika berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, nanti kalau misalnya engkau sembelih, aku pakailah sembelihan dengan sembelihan yang tajam, pisau yang tajam, agar apa, Bu? Agar tidak sakit. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu jangan menyakiti. Kemudian dia katakan nanti ayah, kalau aku sembelih tentu akan ada percikan darah di bajuku. Jangan kasih lihat itu. Nah begitu. Bagaimana mengajarkan kepada kita agar kita menyayangi orang tua kita. Nanti ketika melihat wajah yang mirip dengan anak-anak yang lain, tentu ibu. Maka jangan segera balik buku ya ayah. Ini pesan alaihissalam. Lalu kemudian ketika berada beripis Ismail, Allah Subhanahu wa taala melihat ada kepasrahan dari seorang hamba yang bertauhid yang tinggi, yang punya keimanan yang tinggi, sehingga Allah menggantikannya dengan seekor itulah yang menjadi syariat daripada mengapa Quran itu sebuah kewajiban umat yang mampu. Jadi itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala sekali bahwa Allah ini umat yang bisa respon dengan segala macam respon kita yang positif. Berhenti untuk mengatakan Allah ampun ya Allah. Tahu ya. Karena fikir ini tetap ketika Allah pasti Allah akan kasih hikmah di belakangnya. Sekali lagi, jangan ketika diingat dengan hal yang aneh, menedoi. Karena kita ini kan suka mengeluh. Kita ini manusia yang suka mengeluh. Inilah yang aku tidak suka. Kita suka mengeluh, Allah tidak suka dengan hambanya yang suka mengeluh. Allah suka dengan perempuan-perempuan yang optimis, dengan ibu yang punya semangat tinggi. Sebagaimana Hajar ketika dia melahirkan seorang anak, dia tidak langsung mendapatkan kalimat yang kita peroleh. Kalau kita mau melahirkan itu, Bu, kan di samping kita itu ada piring buah, ya enggak, Bu? Ya, ada minuman. Tetapi dengan Hajar ketika melahirkan seorang anak langsung ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Siti Hajar menarik gagah Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai suamiku, apakah meninggalkanku? Ibrahim terdiam. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku? Aku baru saja melahirkan seorang putra. Ibrahim terdiam lagi. Lalu ditarik oleh Hajar Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkanku? Atau ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ Hajar berkata, jika ini adalah perintah Allah, maka tentu Allah akan mencukupkan segala kebutuhanku. Bisa dibayangkan, Bu, padang pasir melahirkan, tidak ada air, tidak ada sesuatu yang dapat membuat Siti Hajar bisa hidup dan anaknya. Tetapi ternyata kepasrahan itulah yang membuat segala sesuatu keyakinan Allah itu yang Siti Hajar tenang. Nah, ini adalah ujian.
Kalau kita takut enggak, Bu? Tidak ada suami, tidak ada keluarga, tidak ada air, tidak ada kita teriak melahirkan, tidak ada siapa-siapa yang menolong, tentu kita tidak sanggup. Maka inilah yang Allah berikan kepada Siti Hajar. Namun pasrahkan Allah selesaikan segala kesulitan. Nah itu Bu. Jadi yang kedua bahwa Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasalli. Ada perintah salat. Fasalli, maka salatlah. Dalam hal perintah salat kita tidak boleh main-main. Jadi kalau hari ini masih ada yang suka sholat subuhnya menjelang sholat subuhnya hentikan. Sesungguhnya sholat bagi mukmin itu sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau kita sholat subuh mau wudhu, sholat zuhur menjelang asar, sholat maghrib menjelang isya, sholat isya nanti Bu selesaikan dulu drama Koreanya. Gimana? Masih ada yang seperti itu Bu? Kita mesti jujur Bu, tidak apa-apa. Masih begitu Bu? Masih Bu? Insya Allah Jadi ini mohon maaf kalau urusan sholat kita sudah selesai, dia tidak mengakhiri, dia hanya sekedar mengingatkan terhadap apa yang oleh. Jadi kita Allah mengatakan sholatlah, maka kita fokus tentang sholat kita 4 rakaat 40 rakaat. Yang fardu 17 rakaat. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. 17 ini. Kemudian ditambah lagi dengan 12 rakaat sholat sunnah. Qobliyah. Ini sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah ini adalah Allah berikan untuk menyempurnakan sholat kita. Karena kita sholat rawatib itu kadang-kadang ingat hilang di situ. Ingat setengah bulan ada di situ. Ya dan ingat soalan perbuatan kita bersama tetangga, bersama dengan bisa. Maka Allah kasih solusi kita untuk disempurnakan dengan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Di sholat dia ini, apalagi 2 rakaat sebelum subuh ini, jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada yang seisinya. Jadi kalaupun kita di rumah punya sedekah emas, masih jauh lebih baik keluar. Makanya kalau sholat subuhnya ya jangan di sholat subuh itu mestinya ya. Jam 3 kita udah bangun, jam 2 kita udah bangun. Seperti malam jam 3 ya. Tapi tiap keseringannya kadang-kadang jam 2. Tapi seperti malam itu ya jam 3. Nah, kalau kita mampu tepat waktu, insya Allah selesai urusan dunia. Dan dengan kita tepat waktu, urusan dengan putra kita insya Allah tidak akan sulit. Nah kemudian setelah sholat qobliyah ba'diyah kita, bagaimana dengan sholat tahajud kita? Sholat tahajud ini adalah seperti busur panah yang kalau kita yakin Ibu? Kalau kita sholat malam, jangan sebulan, seminggu saja. Maka perubahan akan terjadi dengan dahsyat. Nah, ini kan kita berbagi pengalaman. Jadi sholat malam ini adalah sholat sunnah. Kenapa dia muakkad? Karena dia mendekati daripada wajib. Makanya Allah
Bukan secara khusus gitu. Ya, Tuhan mustaqim. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat walaupun sedih. Nah, ini Allah yang meraih hamba luar biasa, walaupun sedikit. Allah nggak kita sempurnakan 11 rakaat. Kan sholat tahajud kita itu kalau bisa 11 rakaat boleh. Tapi kalau tidak bisa, Allah berproses menyuruh kita. Aunis lagi dari sedikit itu atau tambah lagi. Auzid alaihi warattilil Qur'an atau tambah lagi dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dirayu kita sama Allah Bu dalam surat Al-Muzammil. Dirayu agar apa Bu? Agar kita mau melaksanakan sholat tahajud sekarang pentingnya sholat. Maka untuk menjadi seorang ibu yang kekinian, bukan kita pandai di teknologi, tetapi ini yang kita memperbaiki untuk menjadikan anak kita yang soleh dan soleh. Jadi jangan berpikir bahwa nak sholat kita masih tidak benar. Kita masih suka main game. Mama suka main game. Ada Bu? Insya Allah di sini tidak ada. Insya Allah di sini tidak ada. Ini serius. Kalau punya anak yang masih suka pegang HP, ibu jangan yang tidak di HP itu selesai. Yang anak yang tidak pernah pegang HP. Kecuali ikut temannya gitu ya. Tapi kalau dia tidak punya HP dan dia tidak pernah pegang HP tiang, tidak pernah juga pegang HP suami. Karena apa? Karena HP ini tiang juga tidak pernah gunakan untuk menonton hal-hal yang tidak baik. Kecuali dari referensi pengajian misalnya atau hal-hal yang positif. Ini efek kepada bagaimana anak kita. Jadi tidak bisa susah-susah. Gimana caranya ini HP terus? Kitanya yang perlu perbaiki diri dulu. Dan jangan lupa banyak-banyak mengamalkan sholat tadi, banyak beristighfar. Ini pasti ada istighfar, sholawat. Ini adalah wasilah untuk menghantarkan seluruh permohonan. Jadi itu ibu Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat ini kita disuruh sama Allah. Jangan terus mikir tentang tetangga. Insya Allah kita yang fokus mikirin tetangga kan Bu. Dia gimana sih? Itu adalah sama orang. Fokus sama kita sejauh mana sholat kita. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang perlu kita perhatikan terhadap surat Al-Kautsar ini adalah wanhar dan berkurbanlah jika kamu maka apa kata Allah kalau kamu tidak mampu tetapi tidak mau berkorban man wajada sa'atan pada yuhi pada barang siapa yang sudah mampu tetapi dia tidak mau berkorban maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kata Rasulullah SAW. Insya Allah kita sudah ya. Kalau mari kita berkorban. Tetapi kalau belum mampu juga jangan dipaksa. Nah itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ada banyak hal yang perlu juga kita ketahui ilmunya Bu. Jangan kita berkorban begitu ilmu pada proses kita harus ketahui. Jadi kalau ilmu fikihnya berkorban ini bagi yang mampu kemampuan kita satu kambing. Padahal boleh satu kambing itu atas satu keluarga.
Itu boleh nggak? Boleh. Mana dasar hukumnya? Rasulullah ketika beliau berkurban 1 ekor kambing, beliau mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad. Kurban ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ali Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Wa ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk umat yang bersyukur, bahkan untuk umatnya boleh 1 kambing. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita berkorban dengan 1 kambing boleh meniat semua keluarga. Kewajiban selesai. Tapi kalau kita mau berkorban lagi, lain lagi ceritanya. Berkorban lagi itu lain lagi ceritanya. Tapi kewajibannya boleh dengan 1 kambing. Misalnya besok menamakan ini tidak perlu sebenarnya. Tetapi kalau mau boleh, tidak ada larangan. Yang penting kita paham hukum daripada berkorban. Nah itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga berkorban ini ada syarat-syarat yang harus kita tunaikan. Ya tentu tidak menggunakan hewan yang tidak cantik, misalnya yang tidak sehat. Jangan bilang, biar ada kakaknya, yang penting dia murah sudah. Ini karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima korban yang terbaik sebagaimana yang habis. Jadi itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam bikin korban ini banyak sekali yang harus kita ketahui. Nah, kemudian yang keempat bahwa jadi perintah korban sudah kita pahami maknanya Bumi. Nanti ada hal-hal yang tahu setelah ini bagi ibu atau bapak yang akan berkorban itu sejak membeli hewan korbannya, misalnya ibu hewan korban itu ini sumpah yang sering sekali terabaikan dengan kita jarang didengarkan ya. Nah di situ kurban kita tidak boleh dia mencuri semua rambut ada yang dekat tubuh kita, dari ketiak mohon dari rambut kemaluan mohon maaf ya, kuku kaki karena ada dalam makanya kalau itu tidak boleh memotong rambut dan ya. Nah, kita pun bersama jika kita misalnya berkorban, maka kita tidak disunahkan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong seluruh rambut yang ada di bagian tubuh. Jadi itu yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kamu selesaikan seluruh rangkaian daripada ayat perintah daripada berkorban ini, lalu masih ada yang membenci. Jadi pernah tidak rasa dibenci oleh orang-orang yang tidak tahu pernah ya tiba-tiba ibu itu ayah ada karena namanya kita manusia hidup manusia sosial ya, yang hidup dan membutuhkan satu dengan yang lainnya, pasti kita pernah bersinggungan. Jangan kita yang banyak dosanya. Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, betapa banyak yang membenci bahkan ingin membunuh. Gambaran manusia penuh dengan sengketa, penuh dengan masalah, penuh dengan jika itu ada tenang aja, dia tidak bertanya yang tetap baik. Maka apa kata Allah? Maka
Dan ini kebencian ini dimulai dari ketika yang kalau misalnya ada rasa iri sedikit saja, mulai sudah tumbuh rasa tidak suka. Nah ini yang perlu kita bersihkan melalui zikir-zikir kita ya, istighfar kita, salawat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana peristiwa daripada anak Adam alaihissalam yang melakukan sebuah dosa yaitu Qabil dan Habil. Bagaimana orang Qabil yang jemput sosial yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Habil dan Qabil untuk bertobat dan memberikan kepada yang berbeda. Apa yang dilakukan Qabil korban yang paling buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Habil memberikan korban yang terbaik, hingga Allah katakan, oh Habil, kami berikan kepada istri yang lebih baik daripada Qabil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan kelima ibaratnya Qabil. Kemudian Qabil mendapatkan putri kembarnya Habil yang tidak lebih cantik daripada marah Qabil saking marah kepada Habil yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mempersembahkan kambing yang tidak baik pada Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan istri yang tidak cantik daripada Iklimah, maka dia sudah mulai berniat untuk melakukan siasat kepada saudaranya Habil dan terjadilah pembunuhan. Ini Bu. Mengapa ini dibutuhkan kepada kita, Bu? Untuk kita jadikan sebagai ini bukan kalau bilang ini adalah anak Hawa dan Alaihissalam, anak saudara ibu. Kita anak itulah mengapa Al-Quran banyak memberikan kisah-kisah untuk kita jadikan pelajaran. Jangan sampai hati kecil kita ini dinodai oleh rasa-rasa iri dan sehingga muncul kebencian. Kalau sudah kebencian, apa kata Allah? Inna syarika wal rahmat terputus terhadap. Nah itu yang dikatakan Allah Ta'ala poin daripada ayat surat Al-Kautsar. Maka hal-hal yang kita perhatikan juga di dalam bulan Zulhijjah ini adalah banyak-banyak melakukan amal soleh. Salah satu di antaranya adalah tadi Bu, berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tapi kalau mampu jangan dipaksa karena ini adalah anjuran. Yang penting kita laksanakan puasa tanggal hari Ahad nanti. Karena puasa ini ganjarannya luar biasa. Jadi barang siapa yang berpuasa Arafah maka ganjarannya dosa yang tahun hari ini dan yang akan datang Allah hapuskan. Jadi itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak Bu, tapi barangkali nanti akan menjadi sesi tanya jawab kita saja nih. Kita akhir dulu. Mungkin akan ada tanya jawab. Jadi ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala yang ingin ngecek kembali nih perintah Allah dalam surat Al-Kautsar. Poinnya berapa Bu? Dibiarkan saja di sini. Tadi ada berapa dalam surat Al-Kautsar? Yang pertama kita Al-Kautsar Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah memberikan nikmat. Ini perlu kita kemudian kita diminta untuk fokus terhadap sholat. Ketiga, perintah untuk berkurban. Kemudian yang keempat, wanti-wanti kita untuk tidak memiliki hati yang supaya Allah tidak berikan kita
Problem. Ya. Jadi kan inna syani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan ini bisa kita ingat sendiri. Sudah ingat? Oke, ini jadi bahan evaluasi kita. Baik, yang tutup dulu kajian singkat ini. Nanti kita dengan tanya jawab. Kalau yang tidak bisa jawab kan nanti PR. Sila Ibu kita akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Untuk bertanya kepada Ustazah Rizka, walaupun di luar tema hari ini juga nggak apa-apa ya. Nah, kami juga ingin bertanya, kita masih ada waktu 1 jam. Sila. Kita berhati sebenarnya. Hanya Pak. Waalaikumsalam. Aku lagi berusaha saya akan kembali ke tema sesuai dengan perintah Rasulullah. Bukan bagi yang dan kita anjurkan terus pertanyaan saya gimana hukumnya kalau kita hari Sabtu apalagi yang dapatnya pertama otomatis itu kan jatuhnya kredit bisa dilakukan. Menurut saya kan belum mampu. Nah ini yang saya katakan bagaimana saya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab atau kita tunggu yang lain? Langsung jawab. Baik, arisan ini sesungguhnya kan proses memudahkan sebenarnya. Jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu yang berhutang. Jadi arisan itu sesungguhnya dia tidak berhutang, tetapi dia saling tolong menolong. Ya, saling tolong menolong untuk mendapatkan kesempatan. Itu baru yang berhutang yang tidak boleh. Kalau dia berhutang berarti dia belum mampu. Dipaksa. Karena arisan itu kan kita lagi ngumpulin, ya. Ngumpulin, royong, bahasanya ini namanya bahasa agama adalah ta'awun. Saling tolong. Itu kita dapatkan. Kemudian kita pakai untuk kurban, nggak apa-apa. Karena ini adalah prosesnya halal. Yang berhutang kita cari pinjam sana sini untuk berkurban. Ini yang nggak boleh. Karena tidak. Kan ada perintah Allah. Nah ini balik gitu ya. Yang bagaimana misalnya kayak ditawarin bank dengan dana talangan atau mungkin kita yang punya usaha gitu kan pasti ada hutang-hutang kita sama atau gimana kita pergi haji itu golongan atau tidak gitu dana hutang kita juga masih ada. Jadi kalau dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau hanya dengan cara karena bank yang menawarkan ya, dan itu yang menawarkan misalnya bank syariah, itu saya tidak masalah. Tetapi kalau yang konvensional, walaupun dari segi aplikasi, maaf ada yang mungkin orang bank dari segi aplikasi tidak ada bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional misalnya, tetapi di bank syariah itu ada akad di sana, akad secara Islami. Nah, jika ada penawaran dari bank syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara seperti ini, kemudahan itu tidak masalah. Tapi sekali lagi tergantung kembali kepada kita. Ini maksudnya ini kan ada aturannya secara agama itu.
Di bawahnya itu, di atasnya itu ada penasehat. Jadi kalau kita yang pribadi kita tidak yakin dengan kita menghutang, jangan kita laksanakan. Tapi kalau kita dalam syariah ada penawaran itu dan hanya dengan itu kita bisa melaksanakannya, tidak masalah. Meminjam itu juga sebenarnya haram karena jatuhnya riba. Tetapi kalau itu dilakukan bank-bank tertentu, mohon maaf ini barangkali ada yang suaminya di bank konvensional dengan ini memang aturan agamanya gitu. Nah kalau misalnya di bank syariah ini kan sudah apa namanya perbolehkan oleh majelis ulama, maka boleh pinjam di situ. Karena akad syariah itu dia berbeda dengan akad konvensional. Kalau yang konvensional itu lihat dia dalam pinjaman itu berbunga-bunga ya. Tapi kalau di misalnya kita berhenti sebentar penyalurannya ada dari sini perbedaannya ya. Ada sistem hasil ya. Kemudian akad intinya. Nah jika itu yang menawarkan maka tidak masalah selama kita mampu. Ada dua pendapat ya, sekarang kita mau ikut yang mana? Kalau kita merasa belum mampu dan merasa tidak enak berhaji dengan utang ya jangan. Tapi kalau dihubungkan dengan bank syariah tadi ya silahkan. Kalau mau, kalau nggak mau ya jangan. Itu ya, baik jadi dia jawabannya. Jadi ada dua pendapat di sini, termasuk meminjam. Masih banyak ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari anak itu kan selalu coba ya diikutkan ya. Selama ini kan kayak sapi, unta, kerbau itu ada berdasarkan dalam Al-Quran atau enggak atau abdulnya coba jadi kalau ini dia masuk dalam hukum fikih bahwa binatang-binatang yang dikorbankan itu adalah domba atau kambing, itu juga sudah ditentukan umurnya Bu. Kalau kambing umurnya baru boleh dikorbankan. Kemudian sapi itu 2 tahun. Ya sudah ada secara syara, mungkin ada ketentuan. Kemudian unta tahun. Jadi ketentuan syaratnya sudah ada Bu. Sudah dijelaskan apa saja yang boleh dikorbankan. Karena kan kalau selain daripada binatang-binatang yang disebutkan kayak babi, anjing itu kan termasuk haram. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang boleh dikorbankan adalah beberapa binatang tersebut dengan tahun tertentu. Sekali lagi kambing berapa tahun? 1 tahun. Kalau unta 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Dan ini sudah menjadi hukum syarat. Seperti misalnya sapi kita boleh patungan dengan 7 orang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kambing yang itu boleh menggunakan kedua. Satu kambing. Makanya mengatakan Allahumma hadza min Muhammad. Ini untuk Nabi Muhammad wa ali ini untuk keluarga Muhammad. Wa umat Muhammad. Dan untuk umat Muhammad yang belum berkurban. Tapi tanya yang tak mau ya. Kecuali kalau kita mau berkorban lagi. Nah kemudian tentang sapi juga yang 7 orang ini sudah menjadi ketentuan syariat. Tetapi
dapat mengatakan bahwa 7 orang saja. Kalau ada yang mengatakan sekarang misalnya kita ada 7 keluarga Bunga, Ibu, Oci, kemudian Bunda dan yang lain-lain, nanti kita menyiapkan untuk keluarga juga tidak masalah. Intinya bahwa agama ini diberatkan. Yang penting kita paham saja bahwa dengan satu korban itu saja boleh mengatasnamakan keluarga. Kita jadi kurban. Kita yang diri sendiri. Agama sangat memudahkan, tetapi kita yang mempersulit diri sendiri. Termasuk dalam persoalan sholat. Kita ini kan lalu. Maaf sudah selesai nih. Ini hukum syaratnya demikian. Nah, termasuk masalah sholat. Kita ini suka memberatkan diri kita. Tiap pengalaman ke Jakarta atau kemana itu, bagi yang sulit dalam urusan sholat, dia lebih baik nak kerjain sholat daripada jamak. Padahal Allah sudah ngasih kita cara, jalan keluar agar kita tidak meninggalkan sholat. Sekali kita sholat kalau kita dalam kondisi sakit, disuruh duduk. Kalau tidak bisa berbalik, kalau tidak berbalik, putihkan mata. Kalau tidak mata dengan ibu, tadi yang bagus. Tapi kita sulit diri. Kenapa dia bercerita demikian? Karena kemarin waktu kita sama-sama pertemuan dakwah di Jakarta, kebetulan teman-teman, kita sama-sama di pesawat. Sebentar lagi kita akan, ini kita sedang berdoa azab, sebentar lagi mau maghrib. Nah, karena dia tidak mau sholat awal, ya dia tidak asal. Karena kebetulan waktu. Padahal begitu ada waktu sholat aja, sholat jamaah boleh, misalnya dari zuhur ke asar itu. Terus duduknya gimana? Tayamum aja, Bu. Allah. Itu memudahkan. Jangan kita yang sulit. Jangan kita yang sulit. Kemudian ini saja sebenarnya kita cukup. Karena poin-poin dalam kewajiban berwudu itu kan hanya ya. Jadi kalau semua mau lakukan di pesawat ya bisa. Jadi ini ketika Allah memberikan kemudahan kita jangan sama dengan jawabannya anak berbintang wah ini yang salah. Jadi kewajibannya hanya sekali. Kalau kita mau lagi ada lagi barangkali. Mungkin dari ibu-ibu Kudus ada yang Kudus ke Madura, Bu Agung, monggo. Halo. Iya. Suaranya jelas? Di sana suaranya jelas, Bu? Untuk ibu-ibu online yang ingin bertanya, silakan langsung di-unmute ibu-ibu. Suaranya clear nggak, Bu, di sana? Halo? Ya. Suaranya jelas ya di sana? Jelas. Oh, jelas ya. Karena di sini mantul-mantul suaranya. Ya. Selamat pagi, Ustazah. Salam kenal. Jadi ini beberapa dari kami, ada yang dari luar Lombok, nggih, Ustazah, yang ikut bergabung.
dari Kudus, dari Temanggung, Madura. Kami ikut bergabung, ikut menyimak dari apa yang Ustazah paparkan barusan. Suaranya mengema. Ustazah, ini ingin bertanya satu hal aja nih. Bagaimana sih Ustazah tipsnya untuk menyemangati diri sendiri agar tidak mudah mengeluh gitu Ustazah? Kadang kan proses untuk kita ikhlas menerima apa yang terjadi pada diri kita itu kan naik turun ya Ustazah. Kadang bisa menerima dengan ikhlas, kadang masih butuh proses gitu. Kira-kira gimana ya Ustazah bisa menyemangati diri sendiri gitu untuk tetap istiqomah. Ngaten Ustazah nggih. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, kata Mbak, sudah Ibu. Sudah. Jadi hari kadang-kadang berkurang. Ya. Tetapi bagaimana caranya agar kita ada beberapa dan karena yang suka sama Allah itu adalah walaupun sedikit tapi kita istiqomah. Caranya bagaimana? Banyak ya. Ya bukan di sepuluh dia wahai pembola buatkanlah hatimu ini untuk Allah. Gimana? Ulang ya. Ya jangan ibadah dulu. Jangan orang ibadah dulu. Wahai pembola buatkanlah hatimu. Nah itu doanya Bu ya. Yang lakukan pasti tapi kita mesti tetap connect sama itu. Kalau kita itu nggak boleh bergeser. Yakin bahwa Allah akan melihat, gitu. Yakin bahwa Allah tetap mengevaluasi. Maka Allah katakan pada turuni atau dan bersyukur jangan tahu tapi maksudnya tuh jadi kalau ingat Allah itu Allah ingat kita kamu kita Bismillahirrahmanirrahim itu tanda kita tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim ini namanya kita lagi. Jadi kalau kita udah minta sama Allah ya bukan tinggal ya dan coba apa yang biasa dilakukan misalnya istighfar. Kalau kita sudah biasa dengan istighfar untuk meninggalkan itu udah yang cerita malam. Istighfar dan sholawat ini adalah wasilah yang sangat tajam untuk mengangkatkan doa-doa. Ingat ceritanya Hasan Basri. Beliau adalah seorang ulama besar. Imam Ibnu Hanbal. Beliau adalah seorang ulama besar dengan seorang pedagang roti. Di mana waktu itu Imam bin Hanbal ini kan belum diketahui belum banyak bahwa beliau adalah ulama besar. Sehingga ketika beliau berbicara pikir, beliau diusir di masjid itu diusir karena tidak seperti sekarang.
Kita tahu videonya ini, fotonya ini, gitu ya. Tapi cukup Prabowo yang tidak, jadi tidak tahu saksa atau itu tidak tahu bagaimana. Tapi yang nama. Lalu kemudian si tukang roti ini, mohon maaf. Nah, waktu Imam bin Hanbal diusir dari masjid, dilihat kejadian ini sama tukang roti, sehingga tukang roti itu ini ceritanya mengajak Imam Ahmad bin Hanbal menginap di rumahnya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mau. Ketika menginap, dia melihat si tukang roti sambil membuat roti sambil menginap. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah masih dia. Lalu juga roti itu karena masih selama saya membaca istighfar, tidak ada yang aku minta yang tidak kecuali satu. Apa itu kata Imam Ahmad bin Hanbal? Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal sampai hari ini belum ketemu. Masya Allah, kata Imam. Wahai Tuhan, ini amin Imam. Ini beliau jadi istighfar. Ini yang untuk menjadi wasilah dan untuk baik. Saya Bu ya, mohon maaf. Saya yang mungkin mungkin Ibu tidak percaya, tapi tauhid Bu. Yang pernah tidak punya bensin kok. Tapi sampai di BKN sama yang dia bilang begini. Coba nanti kita coba kita jalan tanpa bensin pakai istighfar yang iyalah. Ini kosongkan motornya tuh asal dia nggak bisa. Allah maksudnya ketika kita dalam kesulitan dengan jalan Allah kasih. Saya terlalu banyak keajaiban kita. Dan itu terjadi pada diri kita semua guys. Hanya kita yang tidak mau menjemput keajaiban itu. Ibu percaya kepada saya? Percaya nggak? Ini pertanyaannya yang banyak. Coba ya. Ibu percaya ada ajaib. Percaya tidak Bu? Ya, kamu motivator kayak gini. Jadi kalau motivator kayak gini ya Bu ya. Percaya. MLM. Jadi begini Bu. Maria, seorang wanita mulia yang tidak punya suami, tapi Tuhan. Adakah ajaran? Mengapa Maria mendapatkan uang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tidak terjadi. Ya, ada yang siapa? Maryam bukan keturunan seorang siapa ibunya Maryam? Ibunya Maryam adalah Hamil. Bapaknya adalah Imran. Pamannya yang Zakaria juga belajar kepada Maryam yang bukan seorang keturunan Nabi. Kita ini bukan keturunan Nabi, maka kita juga bisa menjadi ibu. Siapa yang mengasihi Maryam? Maka apa yang dilakukan oleh Maryam? Dia membuat mihrab. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu. Siapa yang bertakwa kepada Allah tidak disalahkan. Maka ketika Zakaria melihat mihrabnya Maryam, dia berkata, ya Maryam, Allah Nabi. Tapi mana buah-buahnya nih Maryam? Apa kata Maryam?
Hadza min ilmillah. Ini dari Allah. Di situ Zakaria belajar dari Maryam. Munajat seperti cara Maryam bermunajat. Sehingga apa Allah katakan? Allah kabulkan doanya. Walaupun sudah umur tua, rambut bukan Allah keras rambut. Mau seperti Maryam dulu? Mau nggak Bu? Kita bisa seperti Maryam. Apa yang dituntut oleh Allah dari kita sebagai bisa saya percaya kalau kita cerita hari ini sangat panjang, apa banyak kan? Salah satu contoh begini, boleh ngasih kita kita gitu kan minta tolong abinya yang piring, istrinya sesak nafas. Minta tolong dia minta tolong dibawa ke rumah sakit. Hari itu kita tidak punya uang, tidak ada bensin dan sebagainya. Mungkin ada sisa-sisa bensin sehingga bisa masuk rumah sakit. Tapi kita tidak punya uang hari itu. Nah, begitu tetangga minta, langsung abi siap. Nah, begitu sampai rumah sakit, abi mikir, jadi pulangnya di mana? Gitu ya. Mau minta bensin sama yang jumlah enak. Di rumah nggak ada uang, coba-coba ke atas. Coba-coba ke atas ya, begitu keadaannya. Tapi kaget sendiri, ada uang 2 juta. Kok bisa? Kok bisa? Saya meragukan Allah itu bisa terjadi kepada ya, so 2 juta sebenarnya pulang-pulang nih sini sebentar. Ada kan? Bisa bergerak. Banyak sana, banyak sini. Ya. Kalau boleh kebetulan banyak berbahan. Banyak ide. Maka yakin kan? Itu dah. Maka apa yang terjadi pada diri yang aku rasa saja saya gak ada. Akhirnya terus bermunajat. Alhamdulillah Bu, kalau di sepertiga malam semua harus ketemu. Kalau tiga yang dalam lima itu semua. Kemudian yang kira uang itu jumlahnya sebanyak uang sertifikasi. Yang masih orang untuk uang sertifikasi itu yang 1,5 juta. Tapi yang sudah direkam itu 1,4 juta. Itu ada karena tiang kebetulan dan tiang dapat pastilah yang sampaikan pasti begitu tiang cerita. Kemudian teman-teman bicara, kok kita tidak ada Umi? Terus yang kasih kita rekening, loh kok bisa Umi? Itulah cara banyak lagi. Kemudian kalau boleh yang berbagi sedikit saja. Mungkin kita tidak akan saya bertanya. Alhamdulillah, Ibu percaya nggak Al-Quran ini ada? Yakin ini kalau yakin. Maka kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini adalah semua perkataan Allah. Maka kalau kita punya masalah, Ibu tahu sana Al-Quran yang ada belum Bu? Kalau mungkin mangga rezeki itu ya, itu kan yang praktek. Dan kita alhamdulillah di corona, zaman corona kan memang jarang punya uang. Apalagi di bulan puasa itu di corona. Nah, kebetulan abinya dia ini kita kan selama ini orang yang punya tahu nanti orang artis gitu. Nah, abinya bilang ini ada orang yang menawarkan bukan ini ada orang yang memang guru mat
datang ke rumah ngasih tahu pada rumah menantu Ariel. Harganya saya bilang, gimana kalau misalnya nanti kita pinjam, bahasanya pinjam dulu, nanti kita pinjam, nanti kita cicil, tapi pinjamnya tidak dulu. Itu pun kalau orang membuat kita minjam, oh iya, gitu, ya kita aja. Nah, begitu ya, ya. Besoknya kita mau menghadap orang. Saya nanti, saya lihat, saya nanti saya tunjuk pada Allah. Saya dulu juga baik, saya bilang. Nah, dapatlah yang surat Allahumma samawati wal bunyinya bahwa keluarga kita mendapatkan cahaya dan panas cahaya. Begitu sampai saya menghadap yang punya uang ini, beliau dalam masyarakat. Di sini kita menyampaikan agar pinjam dan nanti kita pinjam uang karena ini adalah uang untuk rumah sakit. Maka beliau bilang menyerah kita dalam intinya kami pulang dari rumah 33 hari kemudian dia bilang biasa interview ya, coba tanyakan di mana. Kemudian ditanya, kalau itu gimana Pak? Terus kata Pak Haji itu, mohon maaf, dipanggil dia masuk ke rumah. Ini kemudian besok, ya kirim lagi 50 juta jadi 150 juta. Tapi sebelumnya kan kami bercerita kepada ini sudah kasih uang paksa yang 1 juta itu pun kita dari cari gitu di tabungan-tabungan yang masih 1 juta karena yang punya rumah bilang berapapun yang penting ada angka 1 juta dari yang 450 1 juta. Nah, begitu dia 150 juta, langsung yang punya uang bilang begini, sudah Ustaz. Masya Allah, Bu, kami dapat keajaiban. Terus, makanya yang kita ini bisa menjadi ajaib. Orang yang beriman kepada Allah, banyak ini awal dari yang ini nyata. Jadi kalau kalian sama suami bos, dia waktu itu awal sudah banyak kali dipraktikkan begitu. Cerita ini bukan untuk ya, tetapi untuk kita dulu. Tapi banyak salawat anda selain dari itu. Jadi yang salawat yang wajib itu kan memang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia punya salawat dan tetap yang berbeda yang berjenis lebih sallallahu alaihi wasallam ya ada di mana alaika wa ala alihi wa sahbihi hadis Aisyah salawat dan salam sebanyak yang mau tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tolonglah hamba dengan cepat ya Allah. Ini betul-betul dan ibu kalau dari sultan ini dibaca kan. Terakhir, kalau ibu mau baca doa yang terjemah baca surat Al-Fatihah
setelah skill yang lain, ya, mana masuk. Apakah Rasul surat apa ini? Kalau Rasul lima semua ya. Terima kasih Umi atas yang ini, Masya Allah, begitu banyak Mati bukan berarti. kita bisa menaruh ikhlas dan bisa meneladani Betul, Sarah. kita dari Bisa online. untuk acara selanjutnya mungkin kita tutup majelis ini bersama-sama kita membaca doa, baca hamdalah dan membaca doa. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Terima kasih ibu-ibu yang berkehadirannya hari ini, kita ketemu lagi di bulan depan. Ibu kita ya, mungkin nanti Foto bersama. kita bisa foto bersama mungkin nanti di bawah ya. Bu Agus, terima kasih banyak hari ini. Bu Tuyul, Mbak Putri, Mbak Dian, Bukan dan teman-teman dari Jawa, terima kasih. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita foto-foto di bawah.